Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jiran Mas Handoko dari kelas 4G Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Unsika. Untuk kesempatan kali ini saya akan mereview konsep bisnis saya, yaitu konsep bisnis jasa ilustrasi dan desain grafis secara digital. Pertama-tama saya akan menjelaskan dengan nama bisnisnya yaitu Visualing Studio. Dan untuk logonya itu berbentuk pena digital atau stylus yang menyatu dengan bentuk rantai atau link dengan warna dominan hitam dan oranye. Warna hitam melambangkan profesionalisme dan ketegasan, dan warna oranye menggambarkan kreativitas dan energi positif. Makna nama dan logonya merupakan gabungan dari kata visual dan link, yang berarti menghubungkan ide klien menjadi visual yang menarik dan profesional. Logo pena dan rantai menggambarkan koneksi kuat antara imajinasi, teknologi, dan komunikasi visual. Selanjutnya itu strategi pengembangan bisnis digital Visualing Studio. Untuk strateginya itu yang pertama dengan platform brand branding digital, membangun website portofolio yang menampilkan karya terbaik, paket harga, dan form pemesanan, juga mengelola akun media sosial seperti Instagram, Fiverr, Facebook, dan X sebagai galeri dan tempat menjaring klien potensial. Yang kedua itu layanan ditawarkan. Layanan ditawarkan itu ada ilustrasi digital, desain branding seperti logo, poster, kemasan, dan lain-lain. Juga ada jasa custom art dan komisi pribadi. Dan yang terakhir yaitu desain untuk UMKM dan startup seperti branding kit atau template. Yang ketiga itu model bisnisnya. Model bisnisnya itu sistem by project atau paket desain. Terus tambahan pemasukan dari menjual aset digital seperti mockup, icon pack, template desain melalui marketplace seperti Creative Market atau Gumroad. Dan juga model bisnis ini menggunakan sistem pre-order untuk ilustrasi eksklusif dan limited edition print. Selanjutnya itu pemasaran digitalnya. Pertama, menerapkan SEO pada website agar mudah ditemukan di Google. Kedua, dengan menggunakan strategi konten marketing seperti tutorial singkat, behind the scenes, dan time-lapse proses menggambar. Terakhir yaitu kolaborasi dengan konten kreator atau pelaku usaha untuk memperluas pasar. Terus yang ketiga yaitu pelayanan dan manajemen klien. Menggunakan form brief digital, invoice otomatis, dan sistem revisi yang jelas. Juga menjaga komunikasi profesional melalui email dan tools seperti Trello atau Notion untuk tracking proyek. Yang ketiga yaitu untuk selanjutnya yaitu analisis pengembangan berkelanjutan, menganalisis tren desain terbaru dari feedback pelanggan, terus menyesuaikan gaya visual dengan kebutuhan pasar, dan memperbarui portofolio secara berkala. Dan yang terakhir yaitu etika dan legalitas digital yang diterapkan oleh saya. Yaitu pertama menghindari plagiarisme dan memastikan setiap karya orisinal. Terus menyusun kontrak kerja yang adil termasuk hak cipta antara klien dan desainer. Terus yang terakhir yaitu menjaga data klien dan menjaga kepercayaan melalui kerahasiaan proyek. Oke, selanjutnya saya akan mereview website yang akan saya tampilkan. Nah, untuk pertama kali yang muncul pertama yaitu pasti untuk beregister akunnya. Untuk register akun bisa diisi orang full name atau nama lengkap, email, password, dan WhatsApp. Dan untuk WhatsApp ini gak diisi juga gak apa-apa. Terus klik register. Nah, kalau juga registernya sudah berhasil, terus kalian tinggal bisa ketik nama lengkap kalian di sini atau email kalian, terus password kalian isi di sini, terus tinggal klik login. Nah, ketika sudah ketik login, maka kalian akan dialihkan ke halaman utama. Untuk halaman utama yang pertama akan saya menjelaskan tentang tombol ini. Untuk tombol home pasti udah langsung ke sini. Untuk about akan dialihkan ke sini nih. Untuk Ormoto Connecting Ideas itu Impactful Visual. Nah, ini motonya. Ini penjelasan singkatnya. We are graphic designer and digital illustration studio that help MSME, academics, business people, and art lover to convey their message through professional, creative, and meaningful design, from cover design, business branding, to exclusive illustration work.
Nah, jika kalian mengetik kontak us akan dialihkan ke dalam ke ini. Bisa terakhir ada nomor WhatsApp, email, atau kalian bisa ngechat langsung di sini. Oke, untuk selanjutnya saya akan menunjukkan cara order ya. Untuk ordernya kalian bisa klik yang ini, order. Nah, udah diisi udah ke laman order formnya. Kalian tinggal isi project description-nya. Kayak ini desainnya itu buat apa, terus tujuannya apa, target audience apa, dan lain-lain. Nah, untuk deadline juga kalian bisa di sini. Ini bisa diklik dan muncul kayak month, terus year atau day, terserah kalian. Deadline-nya tinggal ini ketik bebas, ketik nomor kayak 14, misalnya 14 hari atau 13 hari. Terus nomor revisinya ntar akan dibatasi sesuai paket yang diseleksi. Dan untuk visual reference kalian bisa upload di sini. Bisa berupa gambar atau PDF. Terus habis itu kalian bisa check out di sini. Nah, ketika halaman check out ini contohnya cover buku novel. Project description ini The Silent Water, Haunting Psychological Thriller. Terus deadline-nya 14 hari, number revisi ini dapat 3 kali untuk paket standar. Berarti ini maksimal revisinya. Terus klik order now. Nah, jika sudah berhasil seperti ini, kalian tinggal tunggu chat dari admin ya. We could your request, our team will contact you shortly. Kalian bisa klik back to menu. Oke, sudah back ke menu. Kalau misalnya ada chat admin yang ngechat kalian, akan ada tanda merah seperti ini. Nah, bisa kalian klik saja dulu. Sebentar. Nah, untuk chatnya kira-kira seperti ini. Ini konfirmasi awalnya dulu, kayak paket standar, presenya berapa, terus yang ini yang kalian dapatkan apa aja, estimated turnaround itunya, deadline-nya, terus visual reference sudah diterima. Terus ntar habis ini akan di-chat admin lagi untuk tetek bengeknya, kayak ada visual tambahan atau yang lain-lain. Nah, ini untuk format pembayarannya. Untuk format pembayarannya ntar dikasih linknya oleh adminnya seperti ini. Untuk harganya di sini, paketnya ini. Oke, jika kalian klik akan langsung dialihkan ke form pembayaran. Saya contohnya pakai kris. Nah, jika kalian sudah bayar, di scan atau segala macam, tinggal diklik aja nanti diklik. Tinggal tunggu saja sampai tampilannya seperti ini, dan transaction ID bisa di copy terus dikirim ke adminnya seperti ini. Oke, selanjutnya pesanan kalian akan dikirim dari adminnya ke dalam file drive seperti ini. Untuk di file drive itu ada final cover. Final covernya berbentuk JPG, high resolusi, sama final covernya PNG yang untuk transparannya. Title free yang nggak ada tulisannya, posisi seragam story crop ya untuk kalian yang ingin nge-up desain ini untuk ke story IG. Dan readme itu untuk tutorial ya, cara menggunakannya. Oke, mungkin cukup sekian dari review web saya. Selanjutnya itu saya akan mereview model bisnis kanvasnya. Untuk customer segmentnya, kita ngambil UMKM dan startup, penulis dan akademisi. Terus personal kliennya seperti komisi ilustrasi pribadi. Untuk customer relationship-nya ada komunikasi visual, komunikasi profesional via email, chat dan WhatsApp, sistem brief dan revisi digital yang jelas, testimoni, portofolio proyek sebelumnya. Untuk channelnya juga yaitu website portofolio, media sosial seperti Instagram, X, TikTok. Terus platform freelance juga ada kayak Fiverr, Creative Market dan sebagainya. Untuk value proposition-nya desain visual original, profesional dan sesuai kebutuhan. Terus proses pemasaran online yang fleksibel dan efisien, layanan custom dan aset digital yang siap pakai,
Terus solusi visual berdampak untuk UMKM, akademisi, dan brand lokal. Di key activities ada mendesain ilustrasi dan grafis digital, manajemen proyek dan komunikasi digital, riset tren dan pengembangan portofolio, promosi dan pemasanan, digital SEO, dan media sosial. Untuk key resource-nya ada skill design dan ilustrasi digital, terus perangkat kerjanya ada laptop, stylus, dan tablet. Untuk yang terakhir itu portofolio online dan branding digital. Di key partnernya ada platform, the marketplace kayak Fiverr dan Gumroad, content creator dan pelaku UMKM, tools digital kayak Notion, Trello, Canva, komunitas desain, dan ilustrator freelance. Oke, yang terakhir itu revenue streamnya layanan desain ilustrasi grafis, bisa by project atau paket. Terus penjualan aset digital seperti mockup, account pack, dan template. Terus ada sistem pre-order dan ilustrasi eksklusif dan komisi. Biaya terus ada cost structure-nya yaitu biaya software dan desain kayak Adobe, Canva, Script Studio, dan seterusnya. Terus ada biaya pemasaran digital seperti iklan, SEO, konten, dan yang terakhir itu hosting domain website. Selanjutnya mungkin akan direview oleh Satria Nugraha. Baik, sekarang saya sudah ada di desainnya Zidan. Tampilan pertama menurut saya cukup menarik. Di sini bisa langsung create an account juga. Terus dari desainnya juga udah cukup bagus. Next. Nah, ini halaman login. Jadi kita habis bikin akun tuh bisa langsung masuk ke akun tersebut. Untuk masuk ke websitenya udah bagus juga ini penataannya. Nah, ini tampilan home-nya udah bagus. Dari penataannya cukup menarik, tapi mungkin di sini sarannya di bagian atasnya itu jangan nutupin yang bacaan visual linknya, jadi bisa agak ke bawah. Nah, ini udah bagus juga, udah pas banget strukturnya. Ini juga sama, udah bagus. Nah, ini respon dari halaman yang sebelumnya juga sama, udah bagus juga. Oke, di sini ada chat dari si adminnya. Desainnya udah cukup oke, udah cukup bagus. Ini juga desain lanjutannya, cuma mungkin sarannya yang chat dari si adminnya itu jamnya di warnanya jadi hitam aja. Ngikutin teksnya jangan orange. Nah, ini udah ada QR-nya juga. Udah kayak website beneran, ini udah bagus, Oke, udah bagus. Lanjut. Nah, ini bisnis model kanvasnya udah cukup jelas. Udah dari customer segmennya udah bagus. Terus juga customer relationship-nya kayak dia komunikasi via WhatsApp, udah bagus. Channelnya, kayak activitiesnya, kayak partnershipnya, kayak resourcesnya, cost structure sama revenue streamsnya udah bagus, udah jelas semuanya. Nah, ini data flow diagramnya juga alurnya udah cukup jelas menurut saya, dari mulai pengisian formulir sampai ke revisinya, kemudian persetujuan finalnya, pengiriman filenya juga udah cukup terstruktur semuanya websitenya. Oke, overall menurut saya desain dari rekan saya Zidan ini udah cukup bagus semuanya, cuma ada beberapa saran aja tadi yang udah disebutin. Oke, cukup sekian presentasi dan review dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.